tes, halo, halo, tes, tes. Nyantol nih. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis taklim ini merupakan satu anugerah yang sangat besar dari Allah taala, dan kita berharap mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita. Jangan sampai iman yang sudah kita miliki ini tergelincir. Jangan sampai hati yang sudah tertata ini terperosok. Dan jangan sampai keyakinan yang sudah kita miliki ini hilang dari hati kita. Perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa iman ini bisa hilang dari hati, bukan cuma berkurang, bisa hilang dari hati ini. Maka kisah-kisah yang terdahulu, kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah, kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tergelincirnya hati orang-orang yang soleh, ya, bukan tergelincirnya orang berdosa, bukan tergelincirnya para mujrimin, bukan, tergelincirnya hati orang-orang yang soleh. Itu sampai jatuh ke dalam tempat yang paling hina, ya, orang-orang soleh, orang-orang yang sudah hafal kitab, orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, orang-orang yang sudah menghafal ribuan hadis. Yang tentu bisa hafal ribuan hadis ini butuh perjuangan apa enggak? Membutuhkan perjuangan, dan mereka berjuang untuk bisa hafal hadis. Itu bisa tergelincir, jatuh ke dalam kekufuran, jatuh ke dalam kekufuran. Bahkan na'udzubillah min syarri dzalik, kita berlindung kepada Allah taala. Ada yang meninggal dalam keadaan
mengingkari adanya Allah Ta'ala, mati sebagai seorang ateis. Wal'iyadzubillah. Ini orang soleh, ya, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki ketakwaan yang luar biasa, itu bisa tergelincir, ya, bisa terperosok ke dalam kekufuran yang sangat mengerikan. Nah, oleh karena itu, ini iman ini harus dijaga. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, hendaknya selalu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar menjaga iman kita. Selalu memohon pertolongan kepada Allah untuk menjaga iman kita. Jangan, maaf kalau orang Jawa bilang, jangan GR. Jangan GR. Nggak boleh kita seorang muslim merasa aman dari tergelincirnya hati ini. Ya, seorang mukmin tidak boleh merasa aman dari apa? Tergelincirnya hati. Hati bisa tergelincir, ayo ikhwah. Ya. Ini pertama, minta tolong kepada Allah agar ditetapkan iman kita, agar ditetapkan oleh Allah keyakinan kita, sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu indikasi yang sangat kuat. Wahai Rabb kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada keburukan setelah Engkau memberikan hidayah kepada hati ini. Masya Allah. Jangan Kau jadikan hati kami condong kepada keburukan setelah Engkau berikan hidayah kepada hati ini. Ini doa yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, harus hati-hati, jangan ujub dengan amal-amal yang kita miliki ini. Ya, sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Nazim Sultan di dalam kitab Qawaid wa Fawaid. Ya, seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan amal-amalnya. Seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan iman yang dia miliki, dengan kesalihannya. Tidak boleh tertipu. Artinya apa? Harus tetap waspada, harus tetap berhati-hati, harus tetap tidak boleh teledor dan tidak boleh sembrono dengan masalah ini. Tidak boleh. Makanya para sahabat itu membiasakan diri, seperti yang disampaikan oleh Umar, ta'alau, ya, kemarilah kita duduk sejenak. Untuk apa? Najdadul iman, untuk memperbaharui iman. Jadidu imanakum, perbaharui terus iman kalian itu, perbaiki terus keimanan kalian itu. Karena iman ini, ya ikhwah, sangat misteri ya. Jadi kadang-kadang orang yang di awal kayak sudah nggak kenal capek dengan ibadah itu, seakan-akan iman itu nggak pernah lepas dari kita. Tiba-tiba dengan adanya ujian-ujian dari Allah, kemudian itu bukan hanya futur, bukan hanya kurang imannya, tapi sudah hilang imannya, ya, insyaallah. Dan kita ketemu peristiwa-peristiwa seperti ini. Ada sebagian yang kitabnya itu dikubur. Allah, kitabnya dikubur. Ini keingkaran yang sudah tertanam di dalam hati ini. Ini padahal sebelumnya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang lebih alim dari kita, yang lebih pentur bahasa Arabnya luar biasa, tafsirnya menguasai dia. Ya, mengkaji kitab Bukhari, bukan cuma kitab Bukhari, Fathul Bari dia kaji. Berubah, iman berubah, keyakinan berubah dengan adanya suatu ujian dari Allah Ta'ala. Nah, kita tidak tahu ke depan sampai berapa lama kita bisa bertahan iman ini. Makanya kita berharap, hendaknya kita selalu berdoa minta tolong kepada Allah
agar iman ini dijaga oleh Allah Ta'ala, ya, agar kita diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Sekali lagi saya tekankan, jangan merasa aman. Sekali lagi, jangan merasa aman. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lanjuti pembahasan hadis kitab Arba'in Nawawi, masih hadis yang pertama, bab ikhlas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang definisi ikhlas dan sebab-sebab kenapa ikhlas itu berat. Ya, ada berapa kemarin sebabnya? Ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama, hubbul hamd, cinta dengan pujian. Itu yang menjadikan ikhlas itu berat, karena kita cinta dengan pujian. Dipuji orang itu senang, dan itu tabiat manusia. Ada di antara kita kalau dipuji manusia itu gregetan gitu? Hah? Ada di antara kita kalau dipuji manusia itu gregetan gitu, ada? Ya. Ada ibu-ibu dipuji temannya, Masya Allah Mbak, sama kok kelihatan tambah muda, jaga mulutnya ya, gitu. Nggak ada orang marah ketika dipuji. Orang dipuji senang, orang dipuji bahagia. Dan itu yang diharapkan oleh banyak manusia. Itu yang pertama yang menyebabkan kenapa ikhlas itu jadi berat. Yang kedua apa? Membenci celaan. Niku sing dari ikhlas abot niku karena orang benci dengan celaan. Orang tidak suka dicela, orang tidak suka dicaci. Itu fitrah manusia. Nah, sementara di sisi yang lain itu merupakan penyakitnya hati. Ya. Makanya kemarin riak itu kan gara-gara ini. Kalau dipuji, apa tanda-tanda riak? Oh, lali mana? Apa tanda-tanda riak? Ada berapa? Yang ngerepek. Nggak boleh. Masih ingat? Ojo lali, sing ngeten-ngeten niku ojo dilalek nih. Nggih. Tanda-tanda riya ada 3. Kalau dipuji, volumenya bertambah. Kalau dicaci, volumenya berkurang. Kemudian kalau di depan banyak orang ibadahnya semangat, ketika sendirian bermalas-malasan. Itu tanda-tanda riya ada 3. Masya Allah. Bangge. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang ikhlas. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang ikhlas? Pertama adalah ad-doa. Ya, minta tolong kepada Allah. Karena ini urusan hati, orang tidak bisa ngatur hatinya sendiri. Orang tidak bisa utak-utak hatinya sendiri. Hati itu dalam wilayahnya Allah Ta'ala. Ya, makanya langkah pertama adalah doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seperti doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, di mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alahu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ini doa dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini doa minta kepada Allahumma ja'al amali kullahu salihan
Ya, ya Allah, jadikanlah amalku soleh semuanya. Ya, berarti kita nggak jamin amal kita ini soleh, makanya minta tolong pada Allah. Allahumma ja'al amali kullahu solihan wa ja'alahu liwajhika khalisan wa ja'alahu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalku itu ikhlas karenamu. Ya, wa ja'alahu liwajhika khalisan, jadikan amalku itu ikhlas karenamu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan engkau jadikan untuk seorang pun dari amal ini. Ini doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu, atau kita baca doa dengan bahasa Indonesia kalau memang kesulitan menggunakan bahasa Arab, ya, atau doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Ya, ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Ini doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu agar tidak menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu terhadap sesuatu yang kami tidak ketahui. Ini doa dari Nabi SAW. Ya, atau paling enggak dengan bahasa yang kita pahami. Yang kita pahami apa? Intinya minta keikhlasan. Ya, jauhkan dari riya, jauhkan dari kotoran-kotoran. Ya. Baik, ini yang pertama, hendaknya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua, berupaya untuk menyembunyikan amal. Walaupun hukum asal menampakkan amal itu boleh. Walaupun hukum asal menampakkan amal itu boleh. Jadi kalau diupayakan amal-amal yang tidak semuanya harus ditampakkan. Ya seperti sholat-sholat sunnah, sholat-sholat sunnah diupayakan kita punya amalan-amalan yang tersembunyi. Nah itu salah satu diantaranya, orang bisa khusyuk itu di situ salah satunya. Ya, dia punya amalan-amalan ibadah-ibadah sunnah yang dia lakukan di dalam rumahnya, tidak seorang pun yang mengetahui. Maka ketika dia sibuk, dia ingin bersembunyi dari pandangan manusia. Perhatikan, ketika dia sholat, aku ingin sholat di rumah supaya orang lain banyak tidak tahu tentang amalku ini, maka dia berusaha untuk menyembunyikan amal tersebut. Maka secara otomatis ketika dia tidak ingin dipandang oleh orang, dia ingin dipandang oleh, itu kekhusyuan akan hadir dalam hatinya. Makanya usahakan Mbak, Ibu, jadi ibadah itu ojo wis pokoke salat, ojo pokoke. Ibadah ini ada balasannya. Ya. Ibadah ini ada balasannya, dan ibadah ini menjadi penentu hisab kita. Ojo main-main. Salat ini penentu hisab kita, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, manusia itu diberikan kesempatan berdiri dan menghadap langsung kepada Allah dalam dua kesempatan. Allah memberi kesempatan manusia berdiri dan menghadap langsung itu dalam dua kesempatan. Pertama, kesempatan berdiri waktu sholat, itu berdiri langsung menghadap kepada Allah, menghadap langsung kepada Allah, berdiri menghadap langsung kepada Allah. Kapan? Ketika sholat.
Ini kesempatan yang pertama. Kesempatan yang kedua, berdiri waktu dihisab. Masya Allah. Kapan? Berdiri waktu dihisab. Itu berdiri dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, ya, bagus atau tidaknya berdiri yang kedua, selamat atau tidaknya berdiri yang kedua. Berdiri yang kedua tadi apa? Hisab. Berarti selamat atau tidaknya waktu hisab tergantung berdiri yang pertama. Pahami? Selamat atau tidaknya berdiri yang kedua tergantung dari berdirinya yang pertama. Berarti apa kuncinya? Sholat itu menjadi jaminan, ya, selamat atau tidaknya kita waktu dihisab. Itu sholat menjadi jaminannya. Makanya kalau kita sholat, kemudian hati kita meyakini, membayangkan, lalu mengharapkan bahwa sholat yang hari ini aku lakukan itu menentukan nasibku dihisab, kita yakin, seyakin-yakinnya upaya untuk memperbaiki sholat itu akan ada di hati kita. Ya, jadi ojo sampai pokoknya sholat, sing penting mari sholat ini mangane gak, jangan. Lalu kita ini kan berarti gak menghargai amal kita sendiri. Gimana kan? Kalau orang kita bilang kan, ya, sing penting sholat, sholat, terima gak diterima oleh Gusti Allah, gak boleh begitu itu. Gak boleh, harus ada harapan. Ini bahasa kesombongan, Pak. Ini bahasa kesombongan. Kita nggak takut kalau amal kita ditolak oleh Allah. Apa kita nggak butuh akan pahala? Kok diterima dan tidak urusannya Gusti? Ya memang benar. Namun apakah kita nggak kepingin amal kita diterima lalu diberi pahala oleh Allah? Apa nggak butuh pahala dari Allah Ta'ala? Awas, hati-hati dengan bahasa-bahasa seperti ini. Bahasa seperti ini tidak layak dikonsumsi seorang mukmin. Dan orang mukmin itu adalah apa? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana Allah mensifatkan sifat-sifat pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ya tarahum ruka'an sujadan yabtahuna fadlan minallahi waridmana. Mereka ruku, mereka sujud dalam rangka apa? Mencari karunia dan keridhaan Allah. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sebagian orang yang menjual dirinya dalam rangka apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada roja, harus ada harapan dari amal-amal yang kita lakukan. Jadi yang kedua, diupayakan semaksimal mungkin amalan-amalan kita memiliki amalan-amalan yang tersembunyi. Jangan gampang-gampang menunjukkan amal. Ya, terutama yang hobi nge-share. Hobi nge-share ini kenapa? Watuk di-share, difoto di-share, lungguh difoto di-share, mangan difoto di-share, kok maca Quran difoto di-share, ngaji difoto di-share. Apa yang gak di-share niki? Kalau nge-share pengumumannya nggak masalah, Mas mohon hadir, nah, nggak masalah ya. Ini ada jadwal kajian. Tapi kalau amal-amal yang kita lakukan jangan dibiasakan apa? Nah, ditampakkan kepada manusia, kecuali yang memang ada nilai-nilai syiar, ya, tidak masalah. Seperti kita sholat sunnah di depan anak-anak kita supaya anak-anak tahu apa sholat apa, memperkenalkan anak-anak kita. Baca Al-Quran di rumah dikeraskan supaya anak-anak tahu, supaya Pak mengajari mereka untuk cinta kepada Al-Quran. Ini nggak masalah. Jelas ya? Jadi diupayakan untuk menyembunyikan amal-amal sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Imam Salamah bin Dinar. Apa nasihat beliau? Qala Imam Salamah bin Dinar, berkata Imam Salamah bin Dinar, seorang tabi'in, beliau mengatakan uktum min hasanatik. Allah, bagus sekali. Uktum min hasanatika, sembunyikan amal-amal baikmu. Ya, sembunyikan amal-amal baikmu. Kama taktum min sayyiatika, sebagaimana engkau menyembunyikan kejahatan-kejahatanmu.
Nasihat-nasihat yang luar biasa, Pak. Sembunyikan amal-amal baikmu seperti engkau menyembunyikan apa? Amal-amal jelekmu. Karena manusia itu kalau punya kejelekan diapain? Disembunyikan. Hah? Disembunyikan, jangan sampai ada orang tahu. Ya, jadi kalau dia beramal jelek itu malah ikhlas. Ya, kalau dia punya amalan jelek malah apa? Ikhlas. Napa ikhlas nih? Disembunyikan supaya orang lain tidak tahu. Tidak pamer. Enggak dipamerkan kejelekan. Kemudian ada lagi nasihat yang lain dari beliau, Masya Allah, yang cukup bagus. Wala takunanna mu'jaban, wala takunanna mu'jaban bi amalika. Jangan engkau menjadi orang yang bangga dengan amal-amalmu. Nah, nasihat-nasihat ini tolong diperhatikan, disimpan kalau bisa. Wala takunanna mu'jaban bi amalika. Jangan engkau menjadi orang-orang yang bangga dengan amal-amalmu. Ya, kenapa? Fala tadri, karena kamu tidak mengetahui. Karena kamu tidak mengetahui. Asyaqiyun anta am sa'idun. Ya, karena kamu tidak tahu apakah engkau termasuk orang yang celaka di sisi Allah, ataukah engkau menjadi orang yang bahagia. Maksudnya apa ini, Pak? Beliau Imam Salam bin Dinar mengingatkan, kamu tuh jangan bangga dengan amalmu. Mungkin kita ahli tahajud, mungkin kita tekun baca Al-Quran, atau kita punya amalan sehari khatam Quran, itu jangan kamu banggakan. Ya, jangan kamu banggakan. Kenapa? Karena kamu gak ngerti apakah namamu itu tercatat sebagai orang yang bahagia, apakah namamu tercatat sebagai ahlul jannah, ataukah namamu sudah ditentukan sebagai ahlun nar. Ya, timbul pertanyaan, Ustaz, kalau kita hari ini beramal-amal soleh, apa itu bukan jaminan sebagai ahli surga? Apa itu jaminan? Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan dalam sebuah hadis, berapa banyak orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli jannah, kemudian antara dia dengan surga tinggal satu dhira, lalu berubah, dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka yang tadi sudah kita sebutkan dalam mukadimah. Tergelincirnya orang-orang soleh menjelang kematiannya. Allah, tergelincirnya hati orang-orang soleh menjelang kematian. Menjelang kematian, ayo ikhwah. Siapa yang menyangka? Siapa yang menduga? Ya, sekaliber Syekh Abdullah Al-Qasimi, sekaliber Syekh Abdullah Al-Qasimi, hafal Quran, hafal ribuan hadis, kitab-kitab ulama banyak yang dia hafal, meninggal menjadi seorang ateis. Siapa yang akan menyangka? Gak boleh kita congkak, gak boleh kita bangga, gak boleh kita remehkan iman, dan gak boleh santai-santai menjaga iman ini. Serius, kalau dipalingkan berpaling hati kita ini. Makanya Allah katakan di surat As-Saff, coba kita lihat surat 61 ayat 5. Ya, surat 61 ayat 5. Wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini falamma zaghu
azaghallahu qulubahum. Maka ketika hati mereka berpaling dari kebenaran, Allah palingkan sekilan mereka dari kebenaran, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasih. Masya Allah. Ini nasihat dari Imam Salamah bin Dinar tentang masalah upaya untuk tidak memamer-mamerkan amal. Ya. Kemudian nasihat yang ketiga yaitu nasihat dari Imam Rabi' bin Khusaim. Imam Rabi' bin Khusaim menasihati muridnya yang namanya Imam Hilal. Menasihati muridnya yang namanya Imam Hilal. Apa nasihatnya? Ya Hilal, la taghurrannaka bikathratis sana'in nas alaika. Masya Allah. Ya. Hai Hilal, jangan engkau terperdaya. La taghurrannaka, jangan engkau terperdaya bikathratis sana'in nas, dengan banyaknya pujian manusia kepadamu. Biasanya orang itu nek wakeh sing mengagumi pripun, Pak? Warna. Ayo wis saiki klek-klek apa klek-klekan iki? Klek. Nah, ayo wis kita wis gak usah wong liya. Makanya ngaji itu untuk kita, untuk diri sendiri. Kalau kita itu banyak yang mengagumi kita, itu kira rasanya gimana? Rasanya gimana? Warna. Hah? Ndas niki sok gringging, Pak. Ya, Mbak, ya Allah, saya itu seneng lihat jenengan yang ku alim, soleh, nggak banyak model. Ya Allah, kok bisa jenengan jadi sealim itu? Iku sok geringging das nih, Pak. Biasa lah geringging lah sikil lah biasa. Ya. Apa? Ini Masya Allah, Pak, diingatkan oleh beliau. La taghurrannaka bikathratin nas bikathratis sana'in nasi alaika. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya pujian manusia kepadamu. Kenapa? Nah, ini kalimat yang sangat menakjubkan, dan ini yang membuat kita nanti malu. Apa? Fa innahum, karena mereka orang-orang banyak yang mengagumimu, orang-orang banyak yang memujimu, orang-orang banyak yang menyanjungmu, itulah ya'rifunak, tidak ada yang mengenalimu illa dhahrika, kecuali hanya dohirmu yang diketahui. Ya apa tidak? Mereka senang kita, mereka mengagumi kita itu karena mereka hanya mengetahui dohir kita saja. Mereka hanya tahu dohir kita saja. Kita ini orang sholat, kita ini orang sobo masjid, kita ini orang suka ngaji. Mereka tahunya hanya itu. Mereka hanya tahunya tentang itu. Akan tetapi wala ya'lamun, mereka tidak mengetahui tentang qalbika, tentang hatimu dan sifatmu yang sebenarnya. Loh. Yes, ngeten, Mbak. Ini lebih kecil lagi, lebih kecil. Apa tetangga kanan kiri itu tahu semua kekurangan kita? Tidak tahu. Dalam? Tetangga kanan kiri ini lah, Pak. Kerabat, teman kita, teman ngaji. Apa mereka semua tahu sebenarnya keadaan kekurangan kita? Anda, kita punya kekurangan? Ya. Punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik? Ya. Ada yang tahu semuanya? Ya. Termasuk pasangan kita. Itu tolong dicamkan baik-baik nih. Kita banyak aib. Kok orang memuji kita? Karena kita pinter nyimpen dan Allah masih menyimpannya. Allah masih menutupinya. Ini kalau dibuka satu, lari semua orang dari kita. Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Masya Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau dosa itu punya bau,
orang tidak akan mau mendekat kepadaku, kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau dosa itu punya bau, orang tidak mau mendekat kepadaku. Itu Imam Basri. Bagaimana dengan kita, ya ikhwah? Ya Allah, terlalu tergesa-gesa kalau kita sudah menyatakan sudah cukup baik kita. Terlalu tergesa-gesa kita. Terlalu tergesa, terlalu dini menilai seperti itu. Ya. Dan ini nasihat-nasihat penting bagi kita untuk memperhatikan apa? Amal-amal kita jangan sampai terbiasa apa? Mempublikasikan kebaikan. Jangan terbiasa memamerkan kelebihan. Jangan terbiasa menunjukkan amal-amal soleh. Kita belajar untuk menyembunyikan amal. Ikhlas itu bukan persoalan sederhana, Pak. Bon, ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam beramal yang soleh, la tandur a'malan, jangan engkau memperhatikan, jangan engkau melihat amalan-amalan orang yang fi zamanika, yang hidup di zamanmu. Masya Allah. Jadi kalau kita beramal soleh, ku ojo ndelok amale wong sing beramal di zamanmu. Ya, namun maka lihatlah, fandur, maka lihatlah generasi-generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah generasi-generasi yang namanya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Generasi para sahabat. Nah, jadi kita harus belajar bagaimana ibadahnya para sahabat. Ayo dipelajari, Pak, di sana. Makanya ada kitab namanya Asyratul Mubasyaratun bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin surga. Sudah punya bukunya belum? Belum, ya, beli. Ya, besoknya tadi langsung pesan Pak mulai yang mau tuku buku lalis kok goreng ya sampai ini. Ya, ayo dibandani ngaji nih. 10 sahabat yang dijamin surga. Pertanyaannya, mengapa mereka dijamin surga? Gitu loh. Mengapa mereka dijamin surga? Apa keistimewaan mereka? Bagaimana ketakwaan mereka, zuhud mereka, qanaah mereka, akhlak mereka. Ini cara yang dilakukan oleh para tabi'in di dalam memperbaiki diri, Pak. Lah nek kula mbek sampeyan ingin memperbaiki diri, ndelok amale wong sing hidup di zaman kita, ya gak api-api, Pak. Karena kita selalu merasa lebih baik. Kita ngaji, mereka enggak. Kita sejamaah, mereka enggak. Kita puasa, mereka enggak. Kita infak, mereka enggak. Kita kenal sunnah, masyarakat belum banyak yang kenal sunnah. Lah kalau kita ingin memperbaiki diri, ngelihat kebanyakan ini nggak bisa memperbaiki diri kita. Jelas ini? Maka kita lihat bagaimana kita lihat Suru min Hayatit Tabi'in. Sebagaimana kita beli kitab namanya Suru min Hayatit Tabi'in, gambaran hidup para tabi'in. Oh gitu loh. Kita baca di situ kisah-kisahnya, masya Allah. Bagaimana sosok yang namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali, ketakwaannya, kedermawanannya, ya, ijtihadnya, mujahadahnya di dalam ibadah. Itu sampai ada seorang tabi'in, perhatikan ya, seorang tabi'in membandingkan ibadahnya dengan ibadahnya para sahabat. Apa perkataannya? Ini dinukil oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud. Seorang tabi'in mengatakan, najtahitu fina kalla'ibi
al-madah. Bersungguh-sungguhnya kami beribadah, para tabi'in. Saya ulangi, bersungguh-sungguhnya kami beribadah, yaitu para tabi'in, itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Pripun nyata niki pripun? Bahasane ya napa enake? Hah? Pengertiannya pripun? Bersungguh-sungguhnya kami para tabi'in di dalam beribadah itu seperti apa? Bermain-mainnya para sahabat. Niki kaya apa kira-kira, Pak? Itu para tabi'in, Pak. Ya, jenengan nanti baca kitabnya Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Apa yang beliau lakukan? Beliau mempersiapkan untuk kematian itu, Pak, menjaga sholat jamaah yang tidak pernah tertinggal shop pertama itu selama 40 tahun beliau menjaga. 40 tahun itu selalu ada di shop pertama untuk mempersiapkan kematian. Kita untuk mempersiapkan kematian, apa andalan kita kira-kira? Apa yang sudah kita andalkan kira-kira? Sholat sunnah, sedekah, puasa, tilawatil Quran, birrul walidain, ihsan kepada orang-orang miskin. Apa kira-kira persiapan untuk kematian? Itu Imam Sa'id Ibn Musayyib. Sampai belum menikahkan putri tercantiknya, ahli fikih, ahli faraid, ahli tafsir, ahli hadis, putrinya ini dinikahkan dengan muridnya duda, miskin, tidak tampan, dipilih oleh beliau untuk menjadi menantunya. Padahal sebelumnya putrinya ini dilamar oleh keluarga khalifah, tidak diberikan, diberikan kepada santrinya yang pintar juga enggak. Ya Allah, makanya kalau kita baca Sa'id Ibn Musayyib itu malu kita, Pak, malu kita, ya. Makanya jangan kita lihat-lihat gini, lihat para sahabat, bagaimana keimanan mereka. Makanya kita ini masya Allah, na'udzubillah min syarri dzalik, ya. Kadang-kadang kita enak santai, sholat gak jamaah, ayo gak sedih gitu, ya. Gak kehilangan kajian juga gak sedih itu, ya. Ayo dievaluasi lagi, dievaluasi. Maka kita hendaknya kita memperhatikan amalan orang-orang terdahulu. Lihat mereka sampai kita baca itu tadi, ya Allah, ya. Masya Allah, betul, Pak. Ayo kita sering-sering baca itu tarikhnya para sahabat. Itu aja buku yang kecil itu, 10 sahabat yang dijamin surga. Ibu-ibu beli tentang 20 wanita yang dijamin surga. Ibu beli. Ibu sudah punya bukunya, Ibu? Ya, minta suami. Ya, gampang, suaminya ada di sini, ya. Minta suami, "Mi, belikan Mi," gitu, ya. Allah, kapan lagi, Pak? Gitu, ya. Apalagi yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Masya Allah. Bon, Isya, ya. Ya, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit setelah sholat Isya. Ya, setelah adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
haula wala quwata illa billah. Allahumma rabbana tawakkalna. Baik, kita lanjutkan. Di poin yang ketiga, agar kita diberikan amal yang ikhlas oleh Allah Ta'ala adalah hendaknya kita memperhatikan amal-amal orang-orang yang lebih soleh, membaca riwayat mereka, mengetahui keutamaan mereka sebagaimana yang telah disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Mangkana, barang siapa yang ingin mengikuti suatu jejak, barang siapa yang ingin suatu jejak, maka hendaknya mengikuti jejaknya orang-orang yang telah meninggal." Yang dimaksud siapa? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi barang siapa yang ingin mengikuti suatu jejak, hendaknya mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa? Karena pertama, mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, yaitu para sahabat. Ya. Orang-orang yang paling baik hatinya itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang paling sedikit takallufnya kepada agama ini. Yang dimaksud takalluf itu mereka tidak pernah memandang bahwa agama itu beban dari mereka itu. Ini yang ketiga. Apa alasannya beliau menganjurkan untuk mengikuti jejaknya para sahabat? Karena sahabat itu orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling baik hatinya, ya, dan apa tadi? Ya, orang yang paling sedikit takalufnya kepada agama ini. Dia tidak merasa terbebani dengan perintah-perintah di dalam Allah Ta'ala ini. Ya. Kemudian yang keempat, ya, kenapa para sahabat Ibnu Mas'ud menganjurkan kita mengikuti jejaknya para sahabat? Karena mereka adalah orang-orang yang mendapat rekomendasi langsung dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang merekomendasi Allah. Ya. Yang menunjukkan kita untuk mengikuti mereka lalu Allah ridhoi kita, itu Allah yang mengatakan demikian. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Kita lihat. Surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون
awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini alasannya. Itulah kemenangan yang agung. Ini alasannya. Jadi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menganjurkan kita untuk mengikuti jejaknya para sahabat tanpa alasan. Bukan tanpa alasan, tapi justru dengan alasan yang sangat kuat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Allah yang mengatakan, Allah yang jamin, Allah yang merekomendasi. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ya, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan siapa? Muhajirin dan orang-orang ansor. Perhatikan, dua kelompok manusia. Yang satu pendatang, yang satu tuan rumah. Disebutkan oleh Allah mereka itu. Lalu Allah jamin pula siapa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Perhatikan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka siapa? Oh kan? Ini perintah, makanya kita dianjurkan mengikuti cara beragama mereka. Jejak mereka, pemahaman di dalam memahami hadis ini, di dalam memahami sunnah, di dalam memahami Al-Quran. Mengikuti mereka, kata Allah, dengan cara yang baik. Allah memberikan jaminan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Kan? Kalau Allah sudah menetapkan rekomendasi dan menetapkan ini sebagai hukum, Allah ridho kepada mereka, berarti sudah bisa dijamin cara beragama mereka adalah cara agama yang benar. Ini Pak, ini cara agama mereka, berarti cara agama yang benar. Ikuti mereka, kata Allah. Maka orang yang mengikuti amalan mereka, mengikuti cara mereka dalam beragama, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah ini bapak-bapak sekalian, maka kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, nasihat berikutnya apa kata beliau? Fa'arifuhum, maka kenalilah mereka, kenali mereka, ya, min fadlihim, dari keutamaan mereka, wa akhlaqihim, dan bagaimana akhlak mereka. Jadi mengikuti para sahabat itu bukan cuma cara wudunya saja, cara sholatnya saja, cara pakaiannya. Coba akhlaknya kita niru siapa? Hah? Ayo coba meniru kedermawannya Utsman bin Affan. Nah, sampean jadi bos-bos semua nanti ini. Mas nanti pulang sama saya. Nah, makan sama saya. Oh, no. Siapa yang meniru kedermawanan Abu Bakar? Akhlak mereka tiru. Siapa? Ya. Kelembutan hati Abu Bakar, Masya Allah. Orang yang selalu menjaga lisannya jangan sampai nyakiti orang lain. Abu Bakar orangnya. Kalau habis ngomong orangnya tersinggung sedikit langsung minta maaf dan nyuruh orang untuk balas.
Apa mirip dengan kita kira-kira? Kita itu kalau ngomongi orang sampai wongi kesesekan, Pak. Wongi kelagepen puas kita. Wis Mas, mari tak ilok-ilok nih kelagepen wongi. Lejar aku lagi ngene. Malah Abu Bakar takut, Pak, satu kata yang tidak terampuni oleh Allah Ta'ala, yang menyakiti orang lain sampai di bawah hisab, itu na'udzubillah. Abu Bakar, aku tidak mau berdiri gara-gara satu kata itu untuk dihisab di sisi Allah. Itu Abu Bakar. Sudah kita kenali keutamaan akhlaknya. Nah kalau niru wudu saja gampang, kari raup mawon kok angel. Hah? Apa sih ngiwu? Salat kari geranut sikut ambek ini ditekuk ambek gak ndrojer ambek ora pos angele. Sing iwu niku niru sifat, niru karakter, niru akhlak, itu sing angel. Sampun jaga dipahami niki. Ayo kita baca, makanya aku tak unek-unek nih mana balik sampean. Ayo tuku. Bulan depan tak takoni sampai tuku purung bukune. Murah, Pak, murah. Celonomu tolong situk. Kakean celana sampean. Cek nemen-nemen yang HP kadang-kadang loro sampean niku lho, sing sampean hubungi lho sapa ae. Kitab kok ora duwe ngoten niku. Masa agama dikorbankan terus. Ya, jadi saya ketok napa nggih? Basane niku nek ngapunten bahasa ekstrema iku, bahasa ekstreme ngeten Pak. Cek rada temen ngono lho ngajine niku. Ngono lho. Cek ketok rada temen. Saya coba sampai nyekolah anak, mata pelajaran apa yang enggak punya? Hah? Ayo. Anak papat sekolah kabeh, duwe buku kabeh? Duwe. Ono mata pelajaran yang enggak dipunyai mereka? Nggak ada, lengkap semua, Pak. Saya ingin ngaji ya, kita apa-apa sing mesti duwe. Ya. Dunia kita ini nggak mau, kita cacat itu nggak mau, harus sempurna kan begitu kan? Mobil, sepeda motor nggak mau ada yang kurang. Wong benih ilang cc, rasi-risi gawe kok rasanya. Lagi ngoten. Masa agama kita miskin, agama kita melarat dari kitab. Ya makanya gampang salah paham kita memahami orang lain. Bon nggih, diusahakan nggih? Diusahakan. Bulan ngajeng kula takoni saesti. Lho nggih Pak, cek penting iki cek bocah ya Allah. Kan dandani awake mboten ngoten carane piye. Sesane iki selama ini cara kita memperbaiki diri gimana? Pripun carane saiki ya? Ya ini kita sharing aja, kita cangkruan aja kita. Cara kita memperbaiki diri yang sudah kita tempuh apa selama ini? Ngaji ya, jelas ngajinya. Terus setelah itu apa? Yang paling efektif nih Pak membaca. Karena dengan membaca itu langsung napa? Terasa Pak, langsung terasa. Makanya kalau kita baca apa ustadz-ustadz kita menyampaikan tarikh itu, kisah siapa itu langsung napa? Kerenyeng ya. Kerenyeng ya Allah, orang-orang kayak begini bisa begitu ya. Masya Allah, ini penting banget. Bon, ini yang ketiga, cara untuk mencapai keikhlasan. Yang keempat, bagaimana supaya kita lihat dulu ayatnya. Ayat yang lain kita buka surat Al-An'am ayat 90. Al-An'am ayat 90. Ya, surat 6. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Mereka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Nah, jadi ini harus kita lakukan, berkeinginan. Hendaknya kita ada keinginan, membangun keinginan, menumbuhkan keinginan. Untuk apa? Selalu meneladani cara hidupnya para nabi, para rasul dan orang-orang yang soleh. Berkeinginan, ngaten loh. Berkeinginan. Makanya kalau hari ini kita lihat tokoh, lihat apa, sapa saya ini karena teladan itu sinten coba. Kalau kita nggak baca para sahabat, sekarang siapa yang pantas dijadikan teladan? Coba. Siapa?
Bagaimana kita cara bertakwa kita? Akhirnya yang kita jadikan contoh orang-orang sekuler, tokoh-tokoh yang nggak jelas akidahnya. Oh, lulusan Amerika kok dijadikan patokan gitu loh. Solehnya itu dari mana dia? Lulusan ini, lulusan bukan lulusan, sekarang fakta di lapangan ini. Akhirnya banyak orang-orang yang akidahnya tidak karu-karuan, ya, karena kehilangan apa? Standar, Pak. Kita kehilangan patokan. Siapa sebenarnya yang layak untuk kita jadikan teladan? Oleh karena itu Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Siapa? Al-Anbiya, para nabi, wal mursalin, para rasul, as-salihin, orang-orang yang saleh, as-sadiqin, orang-orang yang jujur imannya, yang benar ketakwaannya. Maka fabihudahu muqtadi, maka dengan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, ikuti mereka. Ikuti mereka. Ya. Bun, ini yang ketiga. Yang keempat adalah apa? Hendaknya kita khawatir, hendaknya kita takut jika amal ini tidak diterima. Harus ada rasa takut, harus ada rasa khawatir, harus ada rasa cemas. Kalau amal yang kita lakukan itu tidak diterima, kalau amalan itu tidak diterima. Bahkan ada para sahabat, para tabiin itu ada yang berdoa. Ya, para tabiin itu ada yang berdoa. Qala ba'du salihin, berkata sebagian orang-orang saleh dari kalangan para tabiin, Allahumma inna nas'alukal amala salih wa hifdzah. Allahumma, ya Allah, inna nas'alukal amal, kami memohon agar engkau mengaruniai kami amal soleh. Ya Allahumma inna nas'alukal amalas solihah, kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau mengaruniai kami amal yang soleh, wahiddahu, dan menjaga amal soleh ini. Jangan sampai apa? Hilang. Jangan sampai nggak diterima. Ini doanya para tabi'in, doanya orang-orang soleh di zaman itu. Takut kalau amal-amalnya itu hilang, takut kalau amal-amalnya tidak tercatat. Mari kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 60. Ayat 58, ayat 58 sampai ayat 61. Ya, surat Al-Mu'minun surat berapa, Pak? Nanti 23. Surat 23 ayat 50 berapa tadi? 59. Mulai ayat 58, mulai ayat 58. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya,
dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang ayat ini, yaitu ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ketika Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat ini, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, firman Allah ini, ini surat Al-Mu'minun ayat 60 ini, apakah orang itu yang kerjaannya mencuri? Apakah mereka itu orang yang pekerjaannya berzina dan minum khamr, lalu dia takut bila bertemu Allah kelak? Apa mereka itu orang-orang yang berbuat buruk? Rasulullah SAW mengatakan, bukan wahai Aisyah, bukan demikian wahai putri As-Siddiq, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa sholat, orang-orang yang senantiasa berpuasa, orang-orang yang senantiasa bersedekah, namun mereka khawatir kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Nah, ini renungan bagi kita. Selama amal-amal yang kita lakukan ini, pernah nggak kita cemaskan nasibnya amal ini? Pernah nggak kita cemaskan nasibnya? Sholatku kemarin diterima nggak kira-kira? Puasaku Muharram kemarin diterima nggak kira-kira sama Allah? Sedekahku, sementara rezekiku banyak, sedekah yang aku berikan sedikit, kira-kira diterima nggak sama Allah? Coba kita evaluasi. Apakah kita punya kekhawatiran tentang nasib amal kita? Pak, Ibu, kita camkan satu hal. Nasib amal itu ada dua. Tolong diperhatikan semuanya. Nasib amal kita semuanya itu ada dua kemungkinan. Pertama, makbul, diterima. Pertama, diterima. Itu nasib amal ini. Yang kedua, mardud. Apa? Mardud, ditolak oleh Allah. Ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mana nasib amal kita ini? Jangan sampai kita nggak peduli, wis terserah. Jangan. Ini sikapnya orang yang nggak jelas keimanan kepada Allah taala. Ya, kok nggak peduli gimana kita ini? Kita ini sebenarnya iman nggak dengan akhirat, iman nggak dengan surga, iman nggak dengan neraka, iman nggak dengan siksa, ada iman nggak dengan azab. Kok enak sekali kita seperti nggak takut dengan azab begitu? Apa kita juga mengatakan nanti terserah Allah, di surga dan neraka itu terserah Allah? Apa begitu juga? Ini perkataan orang yang macam apa imannya ini? Coba kita renungkan bagaimana wong Nabi aja berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nabi berlindung daripada azab neraka, kok kita suka-suka bilang, ya Allah, terserah Allah, nanti diterima enggak itu urusannya Allah Ta'ala. Ya benar memang. Tapi apakah sikap seperti itu adalah sikapnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang berbahagia, di antara amal-amal yang bisa mengantarkan kita kepada ikhlas. Hendaklah apa? Khawatir, takut kalau amal itu tidak diterima. Sehingga kalau kita melahirkan sifat ini, ya kita takut sholat nanti nggak diterima, kita takut ngaji, kita akhirnya apa? Berusaha untuk apa? Memperbaiki diri, memperbaiki sholat kita. Bagaimana sholat kita, sujudnya yang baik bagaimana supaya diterima, dinilai oleh Allah Ta'ala. Ini pun yang terakhir, di antara cara untuk mendapatkan keikhlasan adalah la ta'thara, ya sebentar, lam tata'athar bi qaulin nas,
tidak peduli, tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan manusia. Nah, jadi jangan sampai ucapan manusia ini kan terkali kan, ada dua, satu memuji, yang kedua apa? Mencela. Sudah itu aja nilai manusia itu, nggak ada yang lain. Iya kan? Orang kalau membicarakan kita itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak memuji, mencela. Kalau memuji itu belum tentu kita itu baik. Catatan penting, ya. Orang dipuji manusia itu belum tentu baik. Orang dicela manusia juga belum tentu jelek. Itu harus dipahami betul, Pak. Supaya apa? Kita nggak terpengaruh. Konsepnya kalau kumpul sama manusia itu, orang muji seseorang itu karena senang. Udah, itu konsepnya itu. Orang itu kalau senang walaupun jelek dipuji. Iya pora. Dalam orang itu kalau senang walaupun jelek dipuji. Kalau benci walaupun benar, ayo, Nabi itu orangnya baik apa enggak? Baik. Dipuji apa dicela oleh orang-orang Quraisy? Dicela. Kenapa? Karena benci. Jadi jangan terpengaruh dengan pujian-pujian dan celaan ucapan manusia ini. Jangan terpengaruh. Ini nanti kita menjadikan orang yang tahan dan tidak peduli dengan pujian dan celaan. Karena konsep hidup seperti itu. Nek muji itu berarti senang. Nek mencela berarti kurang. Nek ngerti urip niku. Iya. Kalau orang itu senang pasti memuji walaupun orangnya jelek. Ngeten. Iya kan? Coba lihat para penilai-penilai itu. Nah, ini kan sekarang banyak para penilai. Ya. Makanya kemarin saya mulazamah di beberapa kajiannya para asatid. Ya. Perkataan para ulama. Ya, perkataan para ulama itu apa? Insya Allah saya kok dilupakan ini. Menarik sekali, Pak. Sederhana kalimat itu. Ya, sederhana kalimat itu. Ya, kotor blank. Ya, kemarin saya meraca itu, ya Allah, iya seperti itu memang. Ya. Jadi kalau orang itu kalau nggak seneng ya apa, mencela, kalau memuji seneng, itu aja sudah. Ngelipet yang berkumawon. Orang itu ilmunya cuma itu, kamusnya cuma di situ. Baik, jemaah sekalian. Jadi kalau kita tidak terpengaruh ya dengan ucapan, tidak terpengaruh dengan pujian, insya Allah inilah yang kita harapkan, jalan itu apa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kajian yang bisa kita sampaikan dalam masalah bab keikhlasan dan bagaimana kita bisa meraih keikhlasan kepada Allah Ta'ala, dan kita terus saling mendoakan ya antara yang satu dengan yang lain agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang perlu disampaikan, silakan kalau ada. Ibu-ibu ada yang perlu disampaikan, Bu? Baik, kalau tidak ada, insya Allah bulan depan kita akan membahas tentang hijrah, lanjutan hadis terakhir dari hadis yang pertama, hijrah. Ada di antara jenengan yang sudah hafal bunyi hadis yang pertama itu? Innamal a'malu. Ada yang sudah hafal sempurna gitu? Ada, Pak? Nanti kayak PR nih ya, Bu. Setiap ngaji PR satu hadis. Ini kalau 40 kajian hadis Arba'in Nawawi hafal jenengan. Masya Allah. Tapi ono sing tua, Mas. Ya. Ada yang hafal, Pak? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ada yang hafal? Nggak usah. Ya,
bulan depan PR. Nanti kayak PR harus udur. Ayo belajar bareng-bareng lagi yang lebih apa? Serius. Demikian kajian kita malam ini, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.